Pak Beni. Selamat siang Bu Febri. Baik, kita masih menunggu ya Pak ya, mohon izin. Baik, teman-teman, Bu Febri sekaligus mengingatkan ya, silakan namanya di rename. Jadi misalnya nama teman-teman Sabrina dan dosen pengampunya misalnya Pak Yoki. Jadi Sabrina _ Pak Yoki, gitu ya. Atau yang lain misalnya Imron _ Bu Febri, gitu. Jadi silakan teman-teman sambil menunggu, saat lagi acara akan kita mulai, silakan di rename terlebih dahulu supaya kita tahu teman-teman ini dosen pengampunya siapa. Baik, sudah bergabung juga dengan kita ada Ibu Fadlia. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Bu Febri. Maaf tadi ada kesulitan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Sudah ada juga Koordinator Mata Kuliah Kepemimpinan Manajemen, Pak Hendi. Selamat siang. Baik, dan sudah bergabung juga di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Pak Yotvi. Selamat siang. Selamat siang Bu Febri, Bu Fadilah, Pak Ya, Beni, Pak Hendi, dan teman-teman semuanya. Selamat siang, salam sehat. Baik. Bapak Beni sudah hadir? Sudah ada. Baik, mungkin bisa dimulai, Bu. Ya, baik, kita mulai acara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Trilogi, Bapak Insinyur S. Beni Pasaribu MSc PhD yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga narasumber yang hari ini pada kuliah umum kedua, kuliah Kepemimpinan dan Manajemen, yaitu Bapak Insinyur Yodviat Finda PhD selaku Dekan Fakultas Sains, Teknologi dan Desain Universitas Trilogi, dan juga yang kami hormati Koordinator Mata Kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Bapak Hendiansah Putra SEMM, dan juga rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Universitas Trilogi. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mengikuti kuliah umum Kepemimpinan dan Manajemen dengan tema Kepemimpinan Pancasila. Ya, yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara kuliah umum kedua Kepemimpinan dan Manajemen. Yang pertama pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Trilogi. Selanjutnya akan kita dengarkan sekapur sirih sekaligus membuka kegiatan oleh Bapak Insinyur S. Beni Pasaribu, MIC dan PhD. Kemudian kita foto bersama, lalu kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Yodviat Finda, PhD. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan pengumuman satu penanya terbaik. Ya, selanjutnya marilah kita bersikap tegak di tempat kita masing-masing untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Trilogi. Kepada panitia dipersilahkan.
Kimia Trilogi. Kami sumbangkan cita dan karya, teknososial planner, kolaborasi, kemandirian menjadi nyata, integritas, keunggulan, kebersamaan, kemandirian, berinovasi tiada henti. Abdi masyarakat membangun negeri berdasar Pancasila, Universitas Trilogi. Bagi Indonesia kita bersama, Universitas Trilogi. Berusaha berjaya, membawa ke kita, Universitas Trilogi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kita dengarkan sama-sama sekapur sirih sekaligus membuka acara oleh Bapak Insinyur S. Beni Pasaribu, MEC, PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ya, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini melalui Zoom, tempat masing-masing tentu, untuk mendengarkan tambahan pengetahuan, tentu pengetahuan yang signifikan dari Pak Yotfi, ya, narasumber kita. Terima kasih Bu Fadila, Ya, Pak. ya, yang jadi moderator hari ini, tentu Ya. Bu Febri sebagai host. Ada saya lihat Pak Bastaman, ya, Pak Aam. Ada Pak Rizal, Pak Endi koordinator kita. Sering banget lupa, bahkan kayak susah banget buat Ya. Pak, siapa lagi Pak Yoki? Ini nggak kelihatan semua ya. Oh, siapa lagi yang ini dosen-dosen pengampu kita ini? Ya, Pak Kabul belum saya lihat ya. Ya, pertama-tama terima kasih kita bisa mengadakan kuliah umum pada siang hari ini. Memang Universitas Trilogi memulai konsep Merdeka Belajar selain dari dosen pengampunya sendiri, kita mengadakan webinar atau narasumber, dan ya mungkin di antara pengampu juga seperti hari ini Pak Yoti. Sebelumnya kita sudah narasumber dari luar. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih banyak mempelajari kepemimpinan Pancasila. Ya, ini adik-adik yang masih yang mengambil mata kuliah kepemimpinan dan manajemen. Saya kira mata kuliah ini sangat penting
Kenapa? Ya, terutama topik mengenai kepemimpinan Pancasila ini. Kenapa? Karena paling tidak itu dua sisi sekaligus kita lihat ya. Satu sisi kepemimpinan, yang kedua dari sisi Pancasila. Saya kalau boleh dikasih sharing, bisa sharing sedikit nggak ini? Bisa nggak saya sharing ya? Ya, silakan Pak. Ini belum bisa nih. Bu Febri. Sudah jadi co-host, Bapak mohon izin, mungkin bisa dicoba. Oh, sudah ya? Sudah. Oke. Jadi sharing ya. Oke. Ya. Jadi ini hanya sedikit saja, ada kurang lebih 5 slide yang bisa saya sampaikan, terutama poin-poinnya. Ini soal kepemimpinan ya. Ini pengertiannya saya kira akan lebih dalam nanti Pak Yogi jelaskan. Tapi bagi saya, karena banyak beda narasumber, beda lagi definisi-definisinya. Tapi yang umum saya lihat itu adalah kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi ya. Seni mempengaruhi orang lain. Atau pengikut atau staf. Itu seni. Untuk apa dipengaruhi orang lain? Tentu untuk mencapai tujuan. Ya. Tujuan yang disetap oleh pemimpin. Dan seringkali pemimpin yang demokratis, tujuan itu pun bisa dirembukan. Nah, berarti dalam hal ini, kepemimpinan itu adalah soal pengaruh. Jadi tidak hanya natural, tapi bisa dipelajari. Ya. Bakat itu penting, bakat. Ya. Orang berbakat jadi pemimpin. Tapi juga perlu passion di situ. Dan bagaimana mengaktualisasikannya. Oleh sebab itu perlu pengalaman, pelatihan, pendidikan. Jadi kepemimpinan itu bisa dipelajari. Ya, dan terus berkembang dinamis. Sehingga tidak cukup hanya dengan bakat, ya, tapi harus banyak belajar. Kepemimpinan bukan soal posisi atau jabatan. Banyak orang punya posisi tapi tidak efektif sebagai pemimpin. Nah, oleh itu prasyarat apa jadi pemimpin? Ya, selain bakat dan passion tadi perlu memiliki personal skills. Nah, oleh itu ini trilogi ya mata kuliah ini akan memperlengkapi para anak didik ya mahasiswa tentang personal skills ini. Ya, baik di kepemimpinan maupun manajemen. Itu yang diajarkan. Kemudian communication skills. Tidak cukup hanya sebagai orator gitu ya, banyak orator. Tapi harus yang penting mampu menjelaskan, mampu melakukan negosiasi, lobby dan sebagainya. Sehingga skills itu bisa dipelajari dan dibangun. Personal skills pemimpin yang baik yaitu ya, skills yang harus Anda punya memiliki nilai-nilai, ideologi, visi dan mampu mempertahankannya ya. Jadi sekarang ini kita coba jelaskan lebih dari lebih awal kepada mahasiswa ya. Masalah nilai-nilai dan ideologi berbangsa, bermasyarakat ini. Maka ini penting ya kepemimpinan Pancasila ini. Tapi setelah memahami, memiliki nilai-nilai ini, tapi harus mampu mempertahankannya. Sering-sering orang dijualnya prinsipnya, dijualnya ideologinya, dijualnya nilai-nilai yang dia yakini benar. Hanya karena kepentingan sesaat. Ya, itu pemimpin tidak bisa begitu. Pemimpin yang baik harus ikut mempertahankan ideologi nilai-nilai yang dia punya. Dan pemimpin itu harus lebih banyak mendengar daripada mengarahkan, menginstruksikan. Banyak mendengar dari berbagai kalangan, termasuk dari pengikutnya. Terus lebih banyak membaca. Ya, lebih banyak membaca, lebih bagus kepemimpinannya. Ini kalau reader ini, kalau baca ini reader ya, reader pembaca, R-nya itu kalau diganti L, leader. Jadi reader dan leader itu sebenarnya sama penting. Jadi leader yang bagus, dia harus jadi reader yang bagus juga.
sekarang Pancasila. Pancasila ya, ini sisi kedua. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia. Nah, kita harus memiliki ideologi. Sepanjang kita warga negara Indonesia, inilah ideologi kita. Jangan sampai ada ideologi lain. Karena kita menetapkan ideologi ini, Pancasila ini, sudah melalui proses yang panjang dan debat habis-habisan sampai detik-detik terakhir baru menjadi Pancasila sebagaimana kita ikuti 5 sila itu. Ya. Nah, dari segi kepemimpinan Pancasila, saya membuat ciri-cirinya ya, tapi sesuai dengan 5 sila. Nomor 1 itu religius. Kepemimpinan Pancasila itu religius. Selain mengakui adanya ketuhanan, tapi juga ada memberikan kebebasan ya, kepada orang beragama. Nah, nomor 1, ya kita ini harus bertuhan. Bertuhan. Yang tidak bertuhan tidak mungkin menjadi warga negara Indonesia. Harus berketuhanan. Ya, tapi ada kebebasan untuk pemeluknya melaksanakan ibadahnya masing-masing. Nomor 2 itu humanis. Humanis di sini universal ya, kemanusiaan. Jadi pemimpin Pancasila itu dia harus melihat manusia lain itu dari sisi kemanusiaannya. Ya, jangan dari embel-embelnya, jangan dari melihat latar belakangnya dan sebagainya. Yang ketiga itu inklusif ya. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Yang keempat kerakyatan itu demokratis ya. Ini rakyat harus terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada controlling, ya, pengawasan. Keadilan, artinya tidak ada warga yang tertinggal. Kepemimpinan memiliki elemen ideologi, falsafah kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memiliki visi dan tujuan jangka panjang. Kepemimpinan Pancasila berakar pada prinsip harmonisasi atau keseimbangan. Saya pikir kepemimpinan Pancasila itu harus memegang prinsip harmonisasi keseimbangan. Ini Indonesia ya. Harmonis antara urusan spiritual dan material. Tidak bisa terlalu mengutamakan material, spiritualnya ketinggalan. Antara pemimpin dan yang dipimpin. Antar pemimpin secara horizontal. Antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini semua masalah keseimbangan. Kalau ada pemimpin tidak memperhatikan ini, Indonesia bubar, rusak. Kepemimpinan Pancasila bercirikan kolektivitas kolegial, ya, demokratis, mampu mencari kompromi, kesepakatan. Bukan siapa benar, siapa salah. Siapa paling benar, siapa salah, bukan. Sistem ini harus mampu mencari kompromi. Kepemimpinan Pancasila juga selain urusan pengaruh dengan karisma, juga memerlukan karakter kuat, seperti tegas, integritas moral, ya, tidak koruptif, intelektualitas, ini semua harus dimiliki. Kepemimpinan mengapresiasi kearifan lokal, berbagai suku, budaya, agama, ras, daerah, golongan, dan sebagainya. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Kepemimpinan Pancasila adalah empowerment. Pemimpin itu melayani dengan empati, kerakyatan, membentuk pemimpin-pemimpin baru. Jadi new leaders. Itu yang harus diciptakan oleh pemimpin Pancasila. Kepemimpinan Pancasila mengutamakan peningkatan harkat dan martabat warga dan harkat martabat bangsa Indonesia secara adil tanpa diskriminasi. Ya, nanti saya coba ini ya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan di awal ini. Ya, mudah-mudahan saya yakin Dr. Yoti akan menjelaskan ini lebih detail dan barangkali dengan pemikiran-pemikiran yang smart, ya, yang bisa langsung diterapkan, diimplementasikan. Jadi kita harus melihat kinerja dari kepemimpinan itu sendiri harus memberikan manfaat kepada yang dipimpin.
harus memberikan hasil, output. Maka oleh sebab itu para mahasiswa dari awal ini diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan Pancasila ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dosen pengampu yang menyediakan waktu untuk hadir di tempat ini. Dengan demikian, webinar ini saya buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Insinyur Beni Pasaribu, PhD, atas dibukanya acara kita. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita foto bersama dulu. Ya. Silakan untuk membuka kamera, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa Universitas Trilogi. Silakan dibuka kameranya. Kita di sini ada yang hadir 250. Ada 10 slide. Baik, saya slide pertama bisa dibantu. Ya, kemudian slide selanjutnya, pokoknya silahkan membuka kamera dan tetap tersenyum ya, karena kita ada di. Kalau saran saya kosongin lantai 3, pasang rangka segera. Ya, selanjutnya. Silahkan. Sampai slide. Ya. Baik. Banyak yang belum membuka kamera, mungkin ada kendala sinyal ya. Bu Febri, mohon maklum ya, ada yang menginfokan demikian. Ya, inilah kita dalam kondisi daring ya. Kendala kita sama ya. Sudah? Baik, sudah Ibu untuk screenshot-nya, mohon izin. Ya, terima kasih Bu Febri. Ya, di sini juga dari teman-teman mahasiswa ada dosen pengampu masing-masing ya. Kita ada beberapa kelas, Pak Yofi ya. Baik, sebelum kita mulai untuk pemaparan, saya akan membacakan CV beliau. Saya bacakan saja ya, saya tidak bisa share screen ya, Mbak. Baik, saya bacakan. Untuk CV Bapak Yotfiat Finda, lahir pada 6 September 1967, alamat Komplek Ladon Permai, Blok A nomor 6, Ciamas, Bogor ya Pak ya. Berkantor ya di Universitas Trilogi, Program Studi Agribisnis, Fakultas Bioindustri. Pendidikan PhD diperoleh dari Department of Agribusiness and Information System, Faculty of Agriculture, University Putra, Malaysia. Tahun 2012, program Master Manajemen dan Bisnis, Major International Trade, IPB Bogor 2008. Kemudian program Sarjana Fakultas Perikanan IPB Bogor 1991. Dan dari Lemhanas, program pendidikan reguler Angkatan PPRA L7, Lemhanas RI ya, Maret sampai September 2018. Expertise-nya adalah manajemen agribisnis, marketing, produk pertanian, ketahanan pangan, community development. Banyak sekali riwayat pekerjaan ya. Beliau adalah dekan Fakultas Sains
Teknik dan Desain Universitas Trilogi dari tahun 2021 sampai sekarang ya. Kemudian juga dosen Prodi Agribisnis Universitas Trilogi 2013 sampai sekarang, Ketua Tim Manajemen K3 Universitas Trilogi, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana tahun 2017, Staf Makeman Co Ltd Nishihara Okinawa Jepang 2003 sampai 2006, kemudian Export Manager PT Kancan Jaya Trading Jakarta 1993 sampai 2003, dan sebagai tenaga ahli pada pekerjaan konsultasi di kementerian atau lembaga. Banyak sekali training dan workshop yang sudah diikuti oleh Bapak Yotvi. Ada TOT, pembinaan instruktur, kemudian leadership workshop ya, workshop on agriculture sector modeling in Malaysia, kemudian jurnal workshop 2010 UPM Thomson Reuters ya, University Putra Malaysia, dan workshop on sustainability assessment of agribusiness enterprises organized by Asian Productivity Organization. Ya, luar biasa ya. Kemudian ada training of trainer angkatan 1 2017 dan Asia Work Training Jakarta 2019. Juga beliau aktif sebagai presenter maupun peserta pada kegiatan ilmiah dan luar negeri. Tesis juga sudah dilalui yang mengambil tema analisis persepsi konsumen dan kesediaan membayar terhadap daging sapi impor di Kota Bogor ya, master thesis. Kemudian ada lagi ya, Determinants of Productivity Growth in Malaysia Food Processing Industry, PhD thesis. Dan yang ketiga, meningkatkan minat generasi muda di sektor pertanian guna mencapai ketahanan pangan. Ini dari Lemhanas tahun 2018. Publikasinya luar biasa, banyak sekali ya Pak Yotvi. Tinggal menunggu aja nih jadi guru besar ya untuk berikutnya. Publikasi juga beliau banyak sekali ada di media massa, di media Indonesia, Jawa Pos ya, tentang ketersediaan pangan pasca bencana banjir, narkoba dan bonus demografi, kemudian membangun karakter bangsa bagian 1 dan bagian 2 di Jawa Pos tahun 2014. Organisasi yang diikuti juga luar biasa ya. Ada Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi, komisariatnya di Jakarta. Kemudian Masyarakat Agribisnis Indonesia sebagai anggota, dan alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Wakil Ketua Korps IPB. Beliau juga aktif di Himpunan Alumni IPB, Himpunan Alumni Alumni Lemhanas RI, dan terakhir Asosiasi Hiperkes dan K3 Jakarta ya. Luar biasa aktivitas dan pengalaman beliau ya yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kami berikan kesempatan kepada Bapak Yotvi Advinda untuk memberikan pemaparan materi sampai pukul 13 ya Pak. Jadi 1 jam kami persilakan. Selanjutnya kita akan tanya jawab sampai 15.30. Kepada Bapak Yotvi Advinda, PhD, dipersilahkan Pak. Sampai 15 Bu, bukan 13. Ibu. Ya, sampai 15, mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Fadliah yang telah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Beni Pasaribu, dosen pengampu di Kepemimpinan dan juga Ketua Senat Universitas Trilogi. Yang saya hormati Pak Hendiansah, Koordinator Mata Kuliah Kepemimpinan, Bu Febri, Pak Yoki, dan dosen-dosen pengampu mata kuliah ini yang saya hormati. Dan tidak lupa kepada teman-teman peserta kelas Kepemimpinan Universitas Trilogi yang saya banggakan dan luar biasa bersemangat yang telah hadir pada siang hari ini.
Terlebih dahulu tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam seminar kepemimpinan ini. Walaupun dalam metode daring, ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik dan produktif untuk diri kita sendiri, untuk bangsa dan negara kita. Saya mengajak semua untuk tetap semangat dan produktif. Apapun keterbatasan yang kita hadapi, itu hanya batu ujian yang harus kita pecahkan, dan kita pasti bisa. Terima kasih juga tadi Bu Fadlia telah membacakan CV saya demikian lengkapnya. Ya, mungkin teman-teman peserta beberapa sudah pernah ketemu dengan saya ya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Di sini kita ketemu lagi, saya diminta untuk memberikan atau sharing pengalaman ya, bukan menggurui ini, tetapi apa yang menjadi pemikiran kita dalam konteks kepemimpinan Pancasila. Karena kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dan telah disatukan oleh satu magnet yang luar biasa, yaitu yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila ini tidak hadir begitu saja di tengah-tengah negara yang majemuk dan besar ini, tetapi dia digali oleh para founding fathers kita melalui proses yang diskusi yang cukup panjang sejak dari persiapan pra-kemerdekaan, kemudian pada saat deklarasi kemerdekaan, sampai sesudahnya, dan kemudian 75 tahun kita telah merdeka. Pancasila ini memang telah teruji. Dan bangsa-bangsa lain menjadi iri kepada bangsa Indonesia. Dengan kemajemukan, dengan kebinekaan yang begitu besarnya, tetapi kita sampai detik ini kita masih tetap utuh sebagai bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini jika dibandingkan dengan negara lain di dunia seperti tetangga-tetangga di Asia Tengah, di Asia Timur, maupun di negara belahan dunia lainnya yang lebih sedikit tingkat keragamannya daripada Indonesia, tetapi mereka tidak bertahan. Ya, mereka tercerai-berai oleh berbagai persoalan bangsa. Dan inilah yang perlu kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa bangsa kita masih tetap satu, melangkah menuju cita-cita para pendiri bangsa kita. Jadi di awal sharing ini saya ingin mengajak kepada kita untuk benar-benar kita syukuri dan juga patut kita berbangga apa yang telah dicapai dan ditetapkan oleh pendiri bangsa kita, sehingga kita sekarang menikmati adanya kemerdekaan, kedaulatan, dan membuat kita bisa bekerja maju untuk mencapai cita-cita bangsa. Baik, teman-teman sekalian, saya izinkan untuk men-sharing apa yang telah saya goreskan untuk seminar kali ini. Ini mungkin beberapa slide akan saya cepat aja karena waktu kita, dan kita mungkin lebih banyak untuk tanya jawab nantinya. Diskusi interaktif lebih menarik daripada satu arah ya, saya memberikan sharing materi. Baik, kepemimpinan Pancasila ya. Outline yang ingin saya sampaikan yang pertama tentang pengertian kepemimpinan atau leadership, kemudian sedikit tentang teori kepemimpinan, lalu fungsi kepemimpinan atau models, kemudian bagaimana pemimpin yang baik, kemudian gaya kepemimpinan yang kita kenal seperti apa, serta akan lebih banyak tentang kepemimpinan Pancasila sesuai dengan topik kuliah umum kita. Kemudian juga bagaimana memilih pemimpin berdasarkan Pancasila. Pengertian kepemimpinan kita telah tahu semua mungkin ya, teman-teman peserta kelas telah mendapatkan ilmu tentu yang cukup banyak dan luas dari para dosen yang luar biasa. Tapi saya ulang sedikit ya, bahwa kepemimpinan itu adalah peran ya sebenarnya yang dilakukan seseorang sehingga orang lain itu bersedia untuk melakukan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana mempersuasif, mendorong, encourage orang lain supaya dia bisa bertindak dengan kemampuan yang ada pada dirinya untuk
melaksanakan atau mencapai tujuan. Jadi kemampuan seorang pemimpin itu dapat dilihat bagaimana dia mampu menggerakkan orang, kelompok masyarakat, sehingga orang lain itu bisa sesuai dengan arahannya atau director yang dia buat. Ini menurut George R. Terry, seorang ahli manajemen. Nah, pemimpin atau kepemimpinan itu sebenarnya adalah fitrah bagi kita selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan makhluk yang berkelompok, ya itu pasti ada pemimpinnya. Tidak hanya di human being, di manusia, di peradaban manusia, tetapi dalam dunia kingdom, di dunia hewan pun ada pemimpinnya. Jadi kita lihat di gambar ini ya, ada gajah. Kalau dia berjalan, ada leadernya. Kemudian di kelompok serigala juga ada pejantan alfa yang memimpin kelompok untuk berburu, kemudian membagi hasil buruan. Demikian juga burung ketika dia mencari daerah migrasi, itu selalu ada pemimpinnya. Artinya apa? Bahwa pemimpin itu adalah suatu keniscayaan yang memang mesti ada. Apabila kelompok ingin tetap eksis, maka salah satu syaratnya adalah harus ada pemimpin. Kita lihat dalam peristiwa belahan bumi dunia ya. Kalau dari gambar yang paling kiri atas ini adalah awal peradaban manusia. Ketika manusia mulai berkembang biak, hidup berkeluarga, berkelompok, maka akan muncul pemimpin yang mengatur kehidupan kelompok sehingga dia tetap bisa mempertahankan atau survive dalam menjalani kehidupannya. Demikian juga dalam kerajaan-kerajaan zaman dahulu ya, ada di kerajaan Romawi kuno, kemudian juga di kerajaan-kerajaan setelahnya, dan di dunia modern kita kenal seperti pemimpin Jerman yang memicu meletusnya Perang Dunia Kedua, yaitu Hitler ya, salah seorang pemimpin yang banyak menjadi rujukan. Bagaimana dia mampu mengubah mindset rakyat Jerman sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Ini yang perlu kita pelajari dalam dunia leadership atau kepemimpinan. Kemudian di dalam negeri sendiri kita kenal pendiri bangsa kita, yaitu proklamator Presiden Insinyur Soekarno. Bung Karno ini terkenal dalam mengambil inisiatif. Belum bangsa kita merdeka, beliau sudah tampil sebagai pemimpin, menyuarakan kemerdekaan, bahkan dipenjara, ditangkap oleh Belanda, itu dijalani karena ada jiwa leadership yang muncul pada diri Bung Karno. Demikian juga dalam gambar berikutnya ada Pak Harto yang mengambil peran sebagai pemimpin ketika bangsa Indonesia di ujung tanduk. Ya, ketika meletus G30 PKI, para pemimpin Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh PKI, tetapi Pak Harto tampil ya mengambil peran sebagai pemimpin TNI Angkatan Darat dan menumpas gerakan G30S. Demikian juga pemimpin-pemimpin lain yang terkenal dalam sejarah perjuangan bangsa, ada Jenderal Sudirman ya, yang karismatik membuat gentar Belanda ya. Kemudian juga ada Pangeran Diponegoro dan pahlawan-pahlawan yang lain. Semua itu adalah pemimpin. Mereka tidak diangkat, tidak ditunjuk, tidak dipilih oleh pengikutnya, tetapi tiba-tiba dia hadir sebagai leader yang maju di depan, mengarahkan dan memimpin pergerakan selanjutnya dari kelompok yang dia pimpin. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa betapa penting leader atau leadership bagi seseorang untuk memimpin kelompok. Oke, kita teruskan sedikit. Kepemimpinan sebenarnya adalah seni ya, ilmu dan seni menggerakkan orang lain. Tadi juga telah disinggung oleh Pak Beni tadi, kita sama-sama lihat bahwa itu adalah bagaimana mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Atau dalam ini kita singkat dalam tim ya, together everyone achieve more. Jadi bagaimana kita bersama-sama setiap orang bergerak mencapai hal-hal yang lebih baik. Itulah dia fungsi dari leader. Kemudian dalam ajaran Islam kita tahu ada hadis Rasulullah yang mengatakan jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang untuk menjadi pemimpin atau rombongan. Ini artinya
tidak boleh kalian berjalan bertiga kalau tanpa ada yang dituakan atau yang memimpin, yang mengarahkan. Jadi itu pentingnya mengangkat pemimpin. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita tidak tahu arah atau terjadi perbedaan pendapat. Maka pemimpinlah yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik. Teori kepemimpinan mungkin juga telah banyak dikupas dalam mata pelajaran leadership mungkin ya. Tapi di sini saya angkat ada dua pendapat. Yang pertama dari Jenderal Dwight Eisenhower ya, yang menjadi pemimpin perang di dunia kedua. Dia mengatakan kepemimpinan adalah seni membuat orang lain melakukan sesuatu yang Anda inginkan karena ya ingin melakukannya. Jadi tetap ini adalah the arts ya, how to motivate others ya untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita tahu orang harus melakukan apa, tapi orang lain itu bersedia melakukan atas keinginannya sendiri. Kemudian Peter Drucker ya, seorang ahli manajemen juga mengatakan bahwa kepemimpinan yang efektif bukanlah tentang bagaimana dia berpidato atau disukai, tetapi kepemimpinan itu dilihat oleh hasil. Jadi apakah dia berhasil membawa kelompoknya ke arah yang lebih baik, maka itulah pemimpin yang berhasil. Bukan karena dia berpidato berapi-api, tetapi kelompoknya tetap saja tidak menjadi lebih baik atau tidak move on gitu ya, kata anak-anak sekarang, untuk ke posisi kata kesejahteraan yang lebih baik. Seorang kepala negara misalnya, bukan karena dia disanjung-sanjung, tetapi tidak mampu mengatasi masalah-masalah dari orang-orang yang dia pimpin. Nah, teori kepemimpinan yang lain disampaikan oleh Wahyu Sumijo pada tahun 87. Dia bilang kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin berupa sifat-sifat kepribadian, yaitu personality-nya harus personality pemimpin. Kemudian kemampuannya juga bagaimana dia mampu membawa, memimpin, mengarahkan orang-orang yang dia pimpin atau pengikut. Kemudian juga kesanggupan. Jadi selain ada kemampuan, dia juga mampu dan sanggup untuk tampil gitu ya. Ada orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau dia tampil. Nah, ini juga bukan seorang pemimpin. Jadi harus ada kombinasi atau multiple sifat, yaitu mau tampil dan punya kemampuan untuk tampil. Jadi bukan karena orang yang didorong-dorong untuk maju, kemudian dia terpaksa maju, akhirnya dia jadi pemimpin. Nah, itu bukan itu seorang leader ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Apakah pemimpin itu disiapkan, dilahirkan atau dipersiapkan? Dan apakah pemimpin itu merupakan bakat atau bawaan yang bisa dididik? Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah kerajaan, apabila orang tuanya pemimpin atau raja, maka anaknya otomatis menjadi pemimpin atau menjadi raja. Nah, ini namanya pemimpin yang dilahirkan. Tapi apakah dia berhasil menjadi pemimpin? Belum tentu. Buktinya ada kerajaan yang akhirnya hilang atau punah dari tidak eksis lagi karena pemimpin yang dilahirkan tersebut tidak punya kemampuan leadership. Ya, kita lihat contoh dalam peradaban dunia, banyak sekali kerajaan-kerajaan besar yang tadinya menguasai dunia, ya, seperti kerajaan Mongol ya, kemudian ada juga kerajaan Farao ya, Firaun, kemudian kerajaan Romawi, Bizantium, kerajaan Persia. Itu terjadi krisis kepemimpinan ketika pewaris tahta kepemimpinan itu tidak lahir sebagai seorang leader atau tidak punya kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan pendahulunya. Nah, ini artinya bahwa pemimpin bisa dilahirkan, tetapi dia belum tentu bisa menjadi pemimpin atau tidak mampu melanjutkan kepemimpinan yang diwariskan kepadanya. Nah, sebaliknya, contoh yang kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari adalah ada orang yang hanya dari keluarga biasa-biasa, tetapi tidak mempunyai darah biru, artinya tidak seorang yang
dilahirkan sebagai pemimpin, tapi dia tampil ya dengan bakat, dengan aura yang melekat pada kepribadiannya, akhirnya dia tampil sebagai pemimpin. Banyak juga contoh, akhirnya dia mampu membawa kelompoknya menjadi kelompok yang hebat, ya, yang menguasai. Sebagai contoh, misalnya apa? Genghis Khan, ya. Genghis Khan itu pendiri kerajaan Kekaisaran Mongol. Tadinya ya dia orang biasa saja, tetapi karena dia punya kemampuan dalam berkelahi, mengalahkan lawan-lawannya, akhirnya banyak orang tunduk dan jadi pengikut. Lalu dia punya visi dan misi yang kuat untuk memajukan klannya. Akhirnya kelompok-kelompok lain dia kalahkan dan membentuk sebuah kekaisaran yang luar biasa, membentang dari timur sampai ke barat, yang menyapu bersih kerajaan-kerajaan besar yang ada pada masa itu. Ini contoh bahwa tidak dilahirkan pun seseorang bisa menjadi pemimpin. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan terfokus kepada saya tidak dilahirkan sebagai seorang pemimpin sehingga saya tidak usah tampil. Nah, tidak begitu. Jadi kembali kepada diri kita, kepada kapasitas yang ada pada diri kita. Kalau kita punya kemampuan, jangan takut untuk mengemukakan, ya, atau melahirkan ide-ide, kemudian mempengaruhi, kemudian mengkomunikasikan. Kalau semua fungsi-fungsi leader itu kita perankan, maka itu adalah langkah bagi seseorang untuk maju atau diangkat orang menjadi seorang pemimpin. Baik, kemudian teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, masa depan negara ini itu ada di tangan generasi muda. Fitrah juga bahwa yang tua, generation must change. Tidak ada generasi yang tetap dia memimpin selamanya. Jadi pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Nah, sekarang apabila kita berbicara masa depan bangsa kita, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang pasti masanya akan berakhir. Karena itu juga fitrah. Saatnya mereka akan undur diri, akan meletakkan dan akan kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Tentu dilanjutkan oleh generasi muda, oleh penerus yang sekarang usianya mungkin lebih muda, ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab bagi generasi pemimpin sekarang untuk mempersiapkan generasi muda tersebut menjadi pemimpin yang handal sehingga bangsa kita, negara kita semakin ke depan itu tentu harusnya semakin maju, ya. Nah, ini ada sebuah anekdot yang saya dapatkan dan cukup menggelitik. Kita lihat. Nah, kita tahu sekarang nggak hanya anak muda, ya, orang-orang tua juga sibuk dengan gadgetnya masing-masing, baik di tempat umum, di kereta, ataupun di tempat-tempat bermain. Anak-anak sekarang itu semua punya handphone, punya Android, dan mereka sibuk dengan gamenya, sibuk dengan YouTube, dengan medsosnya. Nah, ketika generasi tua berkata kepadanya, aku titip bangsa ini pada kalian. Jawabannya apa? Ya bang, taruh aja dulu di sana. Saya lagi sibuk, tanggung, lagi nyerang nih. Ini tentu, apakah ini masa depan di tangan mereka kah masa depan bangsa kita diletakkan? Asset record. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya, di level yang paling dekat di keluarga kita, kemudian di lingkungan tempat tinggal. Mari kita lakukan hal-hal yang produktif, yang positif, dan berorientasi ke depan, bukan sesaat. Kalau kita memuaskan waktu kita atau memuaskan diri kita dengan mengambil waktu untuk hal seperti ini, maka tentu ini tidak siap untuk menjadi pemimpin masa depan karena kita tidak belajar manajemen pada hari ini. Jadi saya pernah mendapat tuah gitu, ya, dari seorang manajer profesional di Indonesia, katanya manajer masa depan atau pemimpin masa depan adalah orang-orang yang berlatih dan mempelajari manajemen pada hari ini. Jadi kalau kita tidak berlatih, tidak belajar tentang manajemen, dipastikan masa depan bukanlah dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini berikut ada ingin saya perdengarkan bagaimana suara mempersuasif orang lain yang dibuat oleh seorang pemimpin pada masanya. Ini adalah seorang tokoh
pahlawan Perang Surabaya, dan saya menganggap suara dari pahlawan ini perlu kita dengarkan sejenak, paling 3 menit gitu ya, sehingga berbeda dengan slide yang sekarang kita lihat. Ini adalah suara Bung Tomo, kita lihat ya. Mana dia? Mana dia? Nah, nggak ada suaranya, Feb. Kalau Slotso nggak ada suara kan? Mana dia? Ada kan? Maaf, belum terdengar suaranya, Pak. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Tank Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, para peserta yang saya hormati, tadi itu saya sengaja mengambil cuplikan suara seorang pemimpin, ya, bagaimana dia mampu mempersuasif rakyat Surabaya pada saat yang genting, sehingga Bung Tomo memang saat itu tampil menjadi leader yang mengobarkan semangat kemerdekaan, sehingga orang-orang yang tadinya mungkin berdiam di rumah langsung bergegas berlari keluar
mengambil apa saja yang bisa senjata untuk melawan dan mempertahankan kemerdekaan, melawan sekutu maksudnya. Jadi inilah potret bagaimana seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan sehingga orang terpersuasif. Nah ini termasuk soft skill ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan tampil menjadi pemimpin. Semua kita akan menjadi pemimpin. Setidak-tidaknya dalam keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, unit kita, yang lebih besar mungkin akan menjadi pemimpin partai, akan menjadi wakil rakyat, akan menjadi presiden dan sebagainya. Nah, kemampuan menyampaikan pesan sehingga orang berbuat, itulah inti dari seni memimpin atau leadership of arts. Ya, kita lihat Bung Tomo ini pada saat dia berpidato tadi itu umurnya baru sekitar 25 tahun, ya, tahun 45, 10 November kan. Nah, beliau lahir 3 Oktober tahun 2020. Jadi umurnya baru 25 tahun, berapa bulan itu ya? 1 bulan. Jadi masih muda sekali, tetapi leadership-nya luar biasa. Dan kita bangsa Indonesia sangat bersyukur sekali punya pemimpin atau leadership yang luar biasa untuk kita jadikan contoh. Jadi kita adalah bangsa yang kaya dengan kepemimpinan, dan itu harus diwariskan terus-menerus dari generasi ke generasi, sehingga kita tidak menjadi bangsa pecundang di dunia ini, tetapi kita harus menunjukkan sejak dahulu, sejak zaman Majapahit, Sriwijaya dulu ya, Sriwijaya, Majapahit, kemudian kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sampai kita merdeka, kita bukan bangsa yang dilecehkan atau dipandang sebelah mata di kawasan Asia maupun dunia. Baik. Sekarang kepemimpinan itu kapan munculnya? Jadi dia adalah tuntutan karena ada orang-orang yang harus dipengaruhi ya untuk kemajuan kelompok, organisasi, dan ada orang-orang yang mempengaruhi, dan inilah yang menjadi leader. Kemudian ada pengarahan dari leader tersebut. Seorang pemimpin tidak bisa diem ya, tidak mengkomunikasikan apapun kepada pengikutnya. Yang namanya pemimpin mesti menyampaikan visi misinya, strategi yang ada pada dirinya, kemudian diikuti dengan baik oleh para pengikutnya. Saya 3 tahun tinggal di Jepang. Saya amati kenapa orang Jepang itu kalau mencapai suatu kemauan itu bagus sekali kerjasamanya. Nah ini saya amati karena mereka bisa menjadi pengikut yang baik dan ada pemimpin yang baik. Ibarat misalnya orang mendorong mobil. Kalau mobil kita ingin mendorong ke depan karena dia mogok ya, semua tenaga harus mendorong ke arah depan. Nah, pemimpin harus mengarahkan, ayo berdiri di belakang mobil, dorong ke depan. Apabila ada orang yang mendorong ke belakang, maka terjadi perlawanan gaya atau resultannya bisa 0. Akhirnya mobil tidak bergerak. Dan inilah yang terjadi di banyak organisasi ya, di negara sekalipun, adanya orang-orang yang menghambat kemajuan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi karena tidak adanya arahan yang benar dari pemimpin, sehingga gaya yang ada itu dikeluarkan ke arah yang sembarangan, tidak satu arah gitu. Kalau orang Jepang satu arah, sehingga mobil itu benar-benar bergerak ke depan dan maju begitu. Lihat pada masa Perang Dunia Kedua, dengan begitu cepat mereka bisa merebut sebagian besar negara-negara Asia Timur, padahal Jepang itu negara kecil, tapi bisa menghancurkan Belanda di Indonesia, menghancurkan Inggris di Malaysia dan Singapura, melululantakkan Perancis di Vietnam, bahkan Cina yang sebesar itu bisa juga disapu bersih oleh Jepang. Kenapa? Karena leadership mereka memang luar biasa, kita akui. Ya, Jepang itu dengan segala keterbatasan yang ada di negaranya, mereka keras dan kuat sekali dalam mendidik. Ya, dalam tulisan saya di media massa yang saya tulis itu adalah bagaimana membentuk karakter bangsa. Itu saya ceritakan bahwa Jepang itu sangat unggul dalam menciptakan karakter bagi anak-anak kecil. Jadi anak kecil itu benar-benar kayak kue cetakan, dicetak gitu ya. Sikapnya, kedisiplinannya, sampai ke moral yang ada di kepala anak-anak itu. Jadi di Jepang itu
anak-anak tidak ada yang berani beli rokok, ya. Kalau belum umur 20 nggak ada yang berani minum sake. Itu memang semua orang tua disiplin, guru disiplin, anak-anaknya juga akhirnya ikut takut, nggak mau. Kalau di sini kan ya sembarangan ya, anak-anak beli rokok malah ditawarin lebih dari rokok oleh yang jualnya. Jadi kita tidak disiplin dalam membentuk karakter bangsa. Oke, saya teruskan. Sekarang kita lihat apa sih beda leadership dengan manajemen atau kepemimpinan dengan manajemen. Jadi kata ahli manajemen ini ya, Peter Drucker, leadership is doing the right thing. Artinya ini efektif ya, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Itu memberi apa? Artinya directing, ya mengarahkan. Itulah leadership. Tetapi dengan adanya manajemen, di-manage, dikelola, maka akan terjadilah doing the thing right. Jadi melakukan sesuatu dengan benar. Nah, inilah yang disebut dengan efisien ya. Efisien itu artinya waktu yang digunakan itu sedikit, biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Sedangkan leadership mengarahkan bahwa arah, misalnya kita mau ke Bogor, maka arahnya adalah ke selatan. Itu leader yang mengarahkan. Tetapi bagaimana moda transportasi yang digunakan yang lebih cepat, lebih murah? Misalnya, kita harus naik kereta supaya tidak kena macet, ongkosnya juga murah. Itulah yang disebut dengan efisien. Jadi leadership dan manajemen itu adalah dua hal yang seharusnya harus ada supaya apa yang diinginkan untuk kemajuan yang diinginkan itu tercapai. Baik, saya teruskan sedikit tentang fungsi kepemimpinan. Ya, ada yang namanya function of group dan function of situation. Kalau yang nomor satu ini, artinya kepemimpinan itu hadir karena grup menuntut adanya pimpinan. Ini biasanya kalau misalnya kita contohkan dalam sebuah negara, maka terbentuk negara perlu ada presidennya atau rajanya atau perdana menterinya. Itu namanya karena kelompok sudah ada, perlu pemimpin. Tapi kalau di fungsi yang kedua, situasi yang menuntut. Ya, misalnya ketika Indonesia merdeka, dalam proses ya perjuangan menuju kemerdekaan, kita belum ada bangsa, belum ada negara pada saat itu. Kita terpecah-pecah menjadi suku bangsa, menjadi ini dijajah, kemudian muncullah pemimpin. Jadi karena situasi menuntut, muncullah pemimpin. Dan akhirnya setelah grup terbentuk, maka pemimpin yang tadinya hadir memang benar-benar memimpin, yaitu Bung Karno. Kemudian apa sih yang menjadi fungsi dari seorang dalam kepemimpinan ya atau leader? Yang pertama mengarahkan atau directing. Ini kita biasa sebut dalam visi misi. Jadi seorang pemimpin kalau tidak ada visi misi itu sebaiknya tidak memimpin. Kalau dia tidak punya visi, tidak punya misi, sebaiknya jangan memimpin karena tidak jelas mau diarahkan kemana pemimpin itu. Ya, kita dalam negara Pancasila harus jelas visi misi dari seorang pemimpin mau dibawa kemana ini bangsa dengan dasar negara Pancasila gitu. Kemudian yang kedua adalah memotivator. Ya, jangan sampai orang yang kemampuannya ada, kapasitasnya ada, tidak dimotivasi sehingga menjadi idle. Ya, kapasitasnya, sumber dayanya tidak keluar karena kurang dimotivator oleh pemimpinnya atau malah dibungkam, tidak boleh bergerak, tidak boleh ngomong, tidak boleh ini, tidak boleh itu karena mengganggu kekuasaannya misalnya. Nah, ini orang pemimpin yang tidak melakukan motivator. Kemudian komunikasi. Nah, ini kan saya bilang tadi soft skill yang harus ada dalam seorang pemimpin adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ini artinya menyampaikan pikirannya, idenya kepada pengikut, sehingga pengikutnya paham dan tahu mau kemana gitu. Nah, berkomunikasi ini sekarang macam-macam ya, dengan kemampuan teknologi yang ada, bisa melalui daring, bisa langsung, bisa melalui rekaman dan sebagainya. Nah, apapun posisi kita, baik sebagai birokrat, baik sebagai pengusaha, baik sebagai kepala rumah tangga, komunikasi ini adalah hal yang penting. Jadi tidak harmonis sebuah rumah tangga apabila suami istri misalnya diam-diam aja, nggak ada berkomunikasi. Tahu-tahu
sekali ngomong misalnya marah-marah. Nah ini bukan komunikator yang baik. Demikian juga pemimpin. Pemimpinnya diem aja. Yang dipimpin juga nggak pernah nanya. Itu juga bukan sebuah leadership yang baik. Oke, yang keempat adalah mediator. Mediator itu artinya pengikut itu kan tidak sendiri. Pengikut itu banyak. Ya, banyak kepalanya, banyak juga isinya. Banyak perangainya, banyak juga tingkah lakunya. Sehingga dengan adanya pemimpin, dia memediasi. Nah, tetap dalam rel yang diarahkan. Ya, tetap satu arah seperti yang saya bilang dalam mendorong mobil itu tetap arahnya sama. Sehingga gaya yang muncul tidak sia-sia. Kalau sempat ada yang berlawanan arah, maka itu adalah kerugian. Ya, hilang tenaga, habis waktu. Kemudian yang terakhir adalah integrator. Jadi setidak-tidaknya ada 5 fungsi kepemimpinan. Kalau integrator itu ya menyatukan, ya. Kemudian membuat utuh. Kalau dalam Pancasila tentunya adalah sila ketiga nih ya, persatuan Indonesia. Kita harus tetap satu di bawah sangsaka merah putih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak, tetapi satu tujuan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Oke, ini maksudnya leadership itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya orang Jepang, itu anak-anak Jepang itu jiwa leadership-nya sudah ditumbuhkan dari kecil. Ya, mereka kalau ada undokai namanya. Undokai itu kayak class meeting, pertandingan antar sekolah, antar kelas ya. Undokai. Nah, di situ saya lihat bagaimana mereka diberi peran semuanya. Tidak hanya yang jago lari terus lomba mewakili kelas, enggak. Jadi larinya di situ stafet, semuanya ikut. Kemudian semua permainan perlombaan itu tidak ada yang diem. Tidak ada yang anak-anak karena malas tampil, terus dia duduk aja, nonton aja teman-temannya. Enggak. Jadi semuanya didorong untuk mampu mengekspresikan baik berbicara, kemudian seni, olahraga, menggambar, karikatur, dan lain-lain. Jadi leadership bisa dilatih, bisa dipelajari karena tidak semua orang yang dilahirkan sebagai pemimpin akhirnya mampu memimpin. Dan tidak semua pemimpin yang hebat-hebat itu lahir dari dilahirkan awalnya untuk pemimpin. Jadi semua kita berpeluang untuk memimpin sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita masing-masing. Oke, ada kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu bukanlah hubungan atas dan bawah, bukan orang yang kayak bos gitu ya, bukan. Tapi hubungan antara pemimpin dan pengikut yang melibatkan perasaan, hati, kemauan, walaupun tidak dibayar dia tetap ngikut. Itulah pemimpin. Jadi kalau bos nggak digaji, nah dia nggak patuh. Kalau nggak dikasih reward, dia nggak melakukan. Tapi kalau pemimpin, ini lebih dari sekedar bos itu ya. Jadi bukan status pemimpin itu, juga bukan jabatan. Beda ya, kalau presiden itu jabatan. Apakah dia pemimpin? Mestinya iya, tetapi belum tentu. Karena kalau dia seorang pemimpin, maka orang lain akan mengikuti dengan sukarela. Ya, karena ada kepercayaan, ada trust di situ yang membuat si pengikut yakin kalau saya ikut dengan pemimpin ini, saya akan lebih baik, akan lebih sejahtera, akan lebih meningkat kemakmuran dan sebagainya. Jadi pemimpin itu adalah peran ya. Baik, good leaders are not not born, jadi tidak dilahirkan. Jika kamu ingin dan mempunyai kemampuan, maka kamu bisa menjadi seorang effective leader. Artinya ada niat, ada kemampuan. Kita kalau memilih ketua RW misalnya, ketua RT di rumah, kalau yang bersangkutan tidak mau, walaupun dia kita lihat berbakat menjadi pemimpin, dia nggak mau, itu jangan dipilih. Ya, dia tidak mau, jangan. Tapi sebaiknya kita kalau dipilih orang, jangan menolak. Tapi kalau
mengajukan diri itu juga tidak. Jadi dalam adab untuk menjadi pemimpin itu kalau kita menonjolkan diri, apalagi nyogok begitu ya, money politik untuk bisa memimpin, itu sebaiknya jangan dipilih. Karena pasti ada maunya. Itulah yang terjadi kenapa pemimpin daerah sekarang itu hampir dari separuh 300 sekian pemimpin daerah itu ditangkap KPK. Kenapa? Karena dia memaksakan dirinya menjadi pemimpin dengan cara-cara yang tidak benar, akhirnya memimpinnya pun dengan cara tidak benar. Oke, saya teruskan waktu kita. Pemimpin itu harus punya pengikut. Kemudian untuk dapat pengikut, dia harus bisa dipercayai. Nah, kenapa dia bisa dapat kepercayaan? Nah, karena orang melihat bahwa dia mampu. Kemudian, mengapa orang harus mempercayai Anda? Karena Anda memperlihatkan kemampuan. Jadi, itulah yang timbul adanya hubungan antara leadership dengan followers. Oke, good leader. Good leader itu apa? Pemimpin yang baik. Yang pertama, dia harus mampu memecahkan masalah. Masalah bangsa kita banyak sekali. Apakah ada orang yang mampu memecahkan semuanya? Nah, dialah yang akan jadi presiden. Ya, tahun 2024 kita memilih presiden lagi. Kemudian risk taker. Risiko kalau tidak berani maka kita tidak akan maju-maju. Kalau risiko selalu dihindari maka kita akan stagnan. Jadi dengan ilmu dan kemampuan dan pengalaman, risiko harus diambil dan kita harus bisa mengatasinya. Kemudian pemimpin itu juga harus pendengar yang baik. Jadi kalau dia dikasih masukan, tidak mau diberi kritik, tidak mau, maka itu bukan pemimpin. Kemudian tadi komunikatif telah saya jelaskan, inspiratif, empati. Empati ini sangat penting ya bagi seorang pemimpin. Kalau anak buahnya sengsara, maka pemimpin harus lebih sengsara lagi, memikirkan kesengsaraan pengikutnya. Jadi kalau ada anak buahnya nggak gajian, pemimpinnya happy-happy aja, nah ini bukan pemimpin nih. Ya, harus dia lebih merasa tidak gajian lagi gitu. Kemudian strategic thinker. Nah, ini pemikirannya itu tidak biasa-biasa saja, tetapi yang efektif, yang merubah, yang paling tepat dengan situasi yang ada. Jadi teman-teman ya, peserta kelas kepemimpinan, kita harus berpikir dengan cara-cara yang tidak konvensional, tapi yang luar biasa. Ya, ini bisa muncul dengan intelijensia, dengan pengalaman, dengan kemampuan, dengan membaca, dengan mencontoh dan sebagainya. Ya. Baik, kemudian apa kata pemimpin tokoh dunia tentang kepemimpinan? Ini bisa kita lihat siapa ini, Dianne Feinstein ini adalah seorang di Amerika Serikat ya, dia senator. Katanya 90% dari kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan. Jadi sekali lagi muncul kata-kata mengkomunikasikan. Jangan jadi setan bisu ya. Setan bisu itu dia sok memimpin tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Sekali ngomong salah pula. Kepemimpinan tidak bisa benar-benar diajarkan. Itu hanya bisa dipelajari. Ini kata Harold Genin. Juga ini seorang bisnismen di Amerika. Ada lagi seseorang tidak pernah belajar untuk taat. Seseorang yang tidak pernah belajar untuk taat, maka dia tidak bisa menjadi komandan. Ini kata filosof Yunani Aristoteles. Artinya apa? Kita mau menjadi komandan atau leaders harus bisa belajar untuk taat. Artinya apa? Taat itu kita tahu bagaimana rasanya menjadi pengikut. Kemudian ketika dia jadi pemimpin, maka dia tahu apa yang dirasakan oleh pengikutnya. Ini yang dia maksud. Kemudian Fu Chan Yuan, seorang bisnismen Cina, mengatakan 3 hal yang penting dalam kepemimpinan adalah humble, kerendahan hati. Kemudian clear, jadi jangan ada udang di balik batu, ada lempar batu sembunyi tangan, suruh orang maju, ketika berhasil dia klaim, tetapi ketika gagal, salah dia. Ini nggak benar. Kemudian keberanian. Jadi kalau tidak berani, maka tentu akan dilecehkan oleh pengikutnya. Apalagi kalau pengikutnya lebih berani kan, akhirnya ya jadi tidak efektif kepemimpinannya. Nah, ini ada gambar.
Teman-teman bisa lihat yang di depan sendirian itu pasti apa? Kambing ya. Tentu bukan karena sebentar lagi Idul Adha tuh saya tampilkan kambing, bukan. Ini maksudnya ada hubungan dengan gambar yang di bawahnya, yaitu gambar apa ini? Ada yang tahu? Karikatur macan. Nah, jadi macan kalau dipimpin, ini berapa ekor macan nih? Satu regu lah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 15 itu satu regu itu. Jadi satu regu macan, kalau komandannya kambing, itu bernama regu apa? Regu kambing. Karena bagaimana macan yang 15 ini, itu akan diarahkan oleh seekor kambing tadi. Dia bilang makan rumput, maka harimaunya pasti nurut. Ngembek semuanya, padahal harimau punya belang. Jadi leader karena dia pengarah sangat penting dalam sebuah grup, sebuah regu. Jadi dalam militer itu satu regu harimau kalau dipimpin oleh seekor kambing maka bernamalah dia regu kambing. Hati-hati dalam memilih pemimpin. Nah, lihat berikutnya. Ini apa ini? Gambar kambing ya. Komandannya harimau. Ini regu apa? Ini adalah regu harimau. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan kepala regunya. Kalau berunding dengan siapa? Bukan dengan kambing, tapi dengan harimau. Maka lawan rundingnya tahu, ini harimau ini. Padahal pengikutnya semuanya kambing. Jadi satu regu kambing kalau dipimpin oleh seekor harimau, maka itu adalah regu harimau. Kebalikan dari yang tadi. Baik, ini kata-kata mutiara dari pemimpin kita yang luar biasa, Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-8, Raja Mataram ya. Dia bilang seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu sebenarnya pelayan. Bagaimana pengikutnya bisa lebih sejahtera, lebih maju lagi di tangan dia. Tidak lebih sengsara ya, tidak lebih kelaparan. Yang penting pemimpin itu meletakkan pelayanan. Artinya dia men-serve members grupnya ya. Oke, berikutnya ini kata dari Colin Powell, mantan mantan komandan Amerika di Perang Teluk ini ya. Dia bilang optimism is a force of multiplier. Ini artinya dengan adanya optimis maka itu adalah kekuatan yang membuat berlipat-lipat gitu ya, multiple efeknya. Kemudian seorang senator Amerika bilang you cannot inspire unless you are inspired yourself. Jadi nggak bisa kamu menginspirasi orang kalau diri kamu sendiri tidak terinspirasi. Jadi kita dulu. Jadi pemimpin itu dia dulu punya visi misi baru dia kemukakan kepada anak buahnya, kepada pengikutnya. Itulah yang benar. Jangan sampai pemimpinnya yang followernya yang mana visinya, mana mau kemana kita. Sementara pemimpinnya diam, tidak tahu mau kemana. Lebih mundur, letakkan jabatan, kasih orang yang punya visi yang maju. Gaya dalam kepemimpinan. Ada 3 yang dikenal. Yang pertama autokratis, karismatik, dan demokratis. Ya, yang sekarang populer tentu yang demokratis ya, karena negara-negara di dunia sekarang menggaungkan demokrasi atas suara rakyat. Kita lihat satu-satu. Yang pertama autokratik. Ya, di sini what I say I did. Apa yang saya katakan itu yang saya kerjakan. Itu autokratik ya, tidak mendengar pendapat anak buahnya, tidak mau mengkomunikasikan. Nah, ini gaya-gaya seperti raja lah. Hitam kata dia hitam, putih kata dia putih, nggak mau dengar yang lain. Nah, kalau demokratis gimana? Justru dia mengambil keputusan dengan meminta pendapat seluruh anggota, ya, dikonsultasikan. Kemudian dia persuasif, jadi tidak memaksa, tapi mendorong orang untuk melakukan. Kemudian juga memberi motivasi, kemudian timbul rasa memiliki di antara pengikutnya. Dan ini terjadi karena dia saling berbagi ide dan pengalaman, ya. Kemudian kelemahannya jadi lambat. Kenapa? Ya harus dikonsultasikan dulu, disosialisasikan dan sebagainya. Kemudian yang karismatik, ini contoh aja ya. Banyak pemimpin dunia yang lahir sebagai pemimpin yang karisma, tinggi karismanya. Di antaranya misalnya Yasser Arafat, Presiden Tito, ya,
kemudian Nehru dari India dan sebagainya. Oke, apa beda bos dengan leader atau dengan pemimpin? Nah, di sini kita lihat kalau bos itu dia main apa ya, memaksa mengarahkan. Tetapi kalau leaders dia meng-coaching, ya, di coaching artinya itu didampingin lah. Kemudian Anda bisa baca ya, nanti dibagi slide-nya. Kemudian bos itu menimbulkan ketakutan atau mengancam gitu ya. Kalau leader enggak, menimbulkan enthusiasm atau antusiasme gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau bos itu dia tahu apa yang dilakukan, tetapi kalau leader dia memberi contoh seperti ini loh. Kemudian bos itu menggunakan orang, kalau leader itu bagaimana orang-orang yang mengikutnya itu jadi berkembang, jadi muncul, jadi tampil juga. Bukan berarti dia terus memimpin sampai mati gua terus. Yang lain ngikut aja terus, enggak. Tapi leader itu ayo maju. Silakan. Saya saatnya mundur gitu ya. Ketika saya tidak mampu, nah dia akan tahu diri lah, mundur gitu. Kemudian berikutnya ya. Nah ini, sekarang kita masuk ke kepemimpinan Pancasila. Pancasila di awal telah saya katakan ini tidak lahir ujuk-ujuk bagi bangsa Indonesia, tapi dia mulai pemikiran mendalam, postulat dari para founding fathers. Jadi Pancasila itu telah kita sepakati menjadi falsafah bangsa, ideologi bangsa, dan juga sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, pemimpin bangsa Indonesia ini harus merujuk kepada jiwa Pancasila. Apa itu? Maka kita lihat nilai-nilai yang ada dalam butir-butir 5 sila dalam Pancasila. Ini ada 36 butir ya. Kita lihat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada 4 butir. Jadi bertawak kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian bekerja sama antar pemeluk agama, saling menghormati kebebasan agama dan kepercayaan, serta tidak memaksakan agama. Maka pemimpin harus memahami 4 nilai yang ada dalam sila Pancasila ini. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini artinya apa? Setiap pemimpin harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini tidak boleh ada pemimpin yang menganggap Tuhan Maha Esa itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, atau mengembangkan paham ateisme di Indonesia yang pernah dipaksakan oleh Partai Komunis ya. Tahun 48 memberontak, tahun 65 juga ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Ternyata tidak cocok karena ditentang oleh mayoritas bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan. Berikutnya, pemimpin yang Pancasilais itu juga harus memahami dan melaksanakan nilai-nilai pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama apa? Kesamaan derajat. Kemudian saling cinta mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo seliro, dan tidak semena-mena. Lalu sila ketiga itu yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kemanusiaan. Bukan sila kita, masih sila kedua. Berani membela kebenaran bangsa Indonesia. Nanti dibaca ya. Saya teruskan sila ketiga. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Maka intinya kita harus tetap utuh bersatu walaupun banyak suku, banyak agama, banyak dialek, banyak warna kulit dan sebagainya. Selama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita tetap utuh. Maka pemimpin harus menjaga ini, harus memahami persatuan bangsa Indonesia tetap menjadi prioritas karena itu adalah pandangan hidup kita. Kemudian sila keempat ada 7 ya. Yang pertama ada 7. Intinya di sini adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu tidak dengan otoriter, tapi dengan bermusyawarah, bermufakat. Ada 7 ya. Kalau saya nggak usah bacakan satu-satu. Yang terakhir, keputusan harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat. Jadi tidak boleh keputusan itu sepihak tanpa melibatkan, tanpa mempertimbangkan kepentingan follower atau pengikut atau bangsa Indonesia. Kemudian, ini yang kelima ya. Mana tadi? Yang kelima,
mengembangkan perbuatan yang luhur, bersikap adil, menjaga keseimbangan. Sebenarnya berat sekali ya kalau kita benar-benar memahami 5 butir-butir yang ada dalam 5 sila Pancasila ini. Pemimpin itu tidak sembarangan ini, harus benar-benar memahami, kemudian mengimplementasikan dan mampu mempertanggungjawabkan ke 36 butir ini. Apakah kita punya? Kita lihat. Apakah ada teladan kepemimpinan Pancasila dulu dan sekarang? Nah, saya menjawabnya ada, tetapi mungkin ya kenapa jadi kontroversi? Misalnya Bung Karno ya, dari awal beliau mulai berkiprah sebagai pemimpin sampai mungkin pertengahan tahun awal tahun 60 lah, atau 55 lah mungkin ya, itu benar-benar konsisten sebagai leader yang Pancasilais. Tapi kemudian mulai bergeser, menetapkan diri sebagai presiden seumur hidup, kemudian menggandeng PKI sehingga PKI masuk kabinet, padahal PKI pahamnya adalah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, mulai terjadi distorsi. Jadi kita tidak menutup mata terhadap kepemimpinan para pemimpin kita, tetapi juga kita harus mengkritisi di mana kekurangannya. Kemudian bagaimana dengan Bung Hatta? Bung Hatta juga demikian ya. Kalau kita lihat beliau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, tapi ketika dia berbeda pendapat dengan Bung Karno, dia mundur. Nah ini mungkin juga tidak mau mendampingi Bung Karno, sehingga Bung Karno single fighter, tidak mempunyai wakil dan bisa berbuat apapun tanpa dikontrol oleh wakil. Kemudian Bung Syahrir, demikian juga Mr. Muhammad Yamin sama Jenderal Besar Sudirman, semuanya adalah pemimpin luar biasa yang kalau kita kaji sesuai dengan nilai-nilai 36 butir dalam Pancasila. Kemudian juga Pak Harto. Pak Harto itu justru menyelamatkan bangsa ini dari pemberontakan G30 SPKI yang mengancam Pancasila. Kemudian sampai tahun 90-an awal, Pak Harto konsisten dengan orde barunya, yaitu orde yang melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu benar. Tapi mulai di ujung-ujung kekuasaannya, karena mungkin sudah terlalu lama dan banyak orang yang memanfaatkan, membuat intrik tersendiri, akhirnya Pak Harto juga ada kekurangannya, di mana berkembangnya korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Jadi intinya kita punya banyak pemimpin yang Pancasilais, tetapi tidak menutup mata juga atas adanya kekurangan-kekurangan ini manusiawi. Nah, sebelum saya akhiri presentasi ini, 2024 jangan salah milih pemimpin. Ya, kalau kita salah milih pemimpin, lihat gambar ini, kita ditunjuk ke arah yang dia mau, ternyata itu adalah jurang. Ya, jangan sampai pemimpin yang numpuk utang terlalu banyak sehingga kita nggak mampu bayar. Jangan sampai pemimpin yang membuat kita antri berjam-jam beli minyak goreng, gitu kan. Oke, demikian mudah-mudahan sharing saya bisa menjadi bahan untuk tanya jawab nantinya. Terima kasih Bu Fadlia, terima kasih teman-teman perhatiannya. Kita serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yotfiat Pinda ya, luar biasa ya materi yang beliau sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Tadi sudah banyak beliau sampaikan bahwa teori-teori kepemimpinan dan sampai pada kondisi kita di Indonesia saat ini ya. Baik, selanjutnya kami buka termen tanya jawab ya. Silahkan kepada mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan 3 pertanyaan di kolom chat. Saya lihat sudah ada 1 pertanyaan ya dari Bapak Muhammad Denhas Effendi. Ya, mungkin kita langsung boleh yang buka mic atau cukup di chat dulu ya. Baik Pak, kita baca dulu kolom chat dulu. Ini dari Bapak Muhammad Denhas Effendi izin bertanya, bagaimana cara atau apa yang perlu dilakukan seorang pemimpin untuk mengimplementasikan nilai dasar Pancasila yang mulai hilang tanpa menghilangkan unsur kebudayaan
atau nilai lainnya di era globalisasi yang sangat signifikan dan menjadi sebuah tantangan untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, agar dapat memberikan motivasi dan menciptakan generasi muda menjadi seorang pemimpin yang Pancasilais. Intinya, apa cara-cara yang perlu dilakukan seorang pemimpin untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Karena sekarang memang sedang era globalisasi, ya, dikhawatirkan itu membuat nilai-nilai Pancasila menjadi memudar atau berkurang di generasi muda. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan dari Muhammad Denhas Effendi ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini menjadi pemikiran semua, tidak hanya pemimpin bangsa, tetapi kita yang sekarang dalam umur seperti saya nih ya, 50-an ke atas, sebagai generasi yang sudah menjelang tua juga. Kan bagaimanakah nanti generasi meninggal saya? Apakah bangsa ini akan tetap utuh? Apakah akan seperti yang pernah rumor ya? Pernah kalian mendengar rumor kan bahwa Indonesia ini tahun 2000 berapa itu? 30 apa 2045 mungkin tidak ada lagi. Karena apa? Karena kita semakin terpolar. Kita semakin tidak peduli lagi perekat bangsa kita. Kita sibuk dengan kemajuan teknologi yang menyita waktu kita, yang membuat kita sibuk dengan gadget kita, yang membuat kita menafikan atau menganggap tidak penting lagi. Nah, inilah kenapa pemerintah mewajibkan mata kuliah yang terkait dengan nilai-nilai patriotisme atau membangkitkan semangat kebangsaan ini wajib dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, inilah jadi kembali ke pertanyaannya Denhas Effendi tadi. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana membentuk karakter dari kecil. Ya, walaupun diserbu oleh kemajuan teknologi, oleh globalisasi, kalau karakter kita sebagai bangsa tertanam kuat dari kecil, maka insya Allah kita tetap bisa tegak berdiri atau kita tidak larut oleh perubahan atau dinamika peradaban dunia. Nah, bagaimana itu bisa karakter bangsa itu? Yang pertama ya memang dengan kurikulum yang tepat pada saat golden age ya, pada usia-usia dia menerima doktrin, dia menerima masukan, belum sempat membantah. Kalau anak-anak sudah mulai melakukan antagonis terhadap apa yang diarahkan oleh orang tua, oleh guru, maka itu sudah sulit. Ya biasanya di umur-umur lebih SMP ke atas lah ya, itu sudah agak susah. Tapi kalau PAUD, TK, SD itu masih bisa. Kita biasakan, kita berikan contoh. Nah, ini yang lebih susah lagi contohnya ini nih. Masalahnya kita bilang jujur kepada anak-anak, tapi pemimpinnya korupsi, begitu kan? Ini yang sulitnya di situ. Jadi ini ya Muhammad Denhas, ini kerjaan semua. Tidak hanya oleh guru-guru di sekolah, tidak hanya oleh pemimpin orang tua, tapi semuanya. Jadi saya kembali ke cerita saya di Jepang tadi, anak saya tuh menemukan sebuah koin 10 yen di jalan, ya. Lalu diantarkan ke Kobang. Kobang itu kantor polisi terdekat. Lalu polisi nanya, siapa orang tua kamu, mana nomor teleponnya, dan saya ditelepon oleh polisi. Moshi, Keisasu nulis kedo. Keisasu itu polisi. Lalu saya pucat kan, ada apa polisi yang nelfon saya? Apakah saya berbuat salah? Apakah saya salah parkir? Atau anak saya ditabrak mobil atau apa? Lalu dia bilang, enggak, hanya ingin memberitahu bahwa anak Anda telah melaksanakan apa yang dikatakan senseinya di sekolah. Jadi cuma mau ngasih tahu aja, selamat, omedeto. Omedeto doang. Aduh, bikin kita jantungan. Jadi kesimpulan saya, antara polisi, guru di sekolah, masyarakat itu satu visi, membentuk karakter anak-anak muda. Nah, kita juga bisa meniru seperti itu harusnya. Jadi orang tua jangan kasih contoh yang nggak benar ke anak-anak. Kemudian guru-guru, mari kita hargai guru-guru ya, kita hormati. Kalau di sana di Jepang itu yang nama sensei itu, kalau seito ya, murid kalau berhadapan dengan sensei itu kayak berhadapan dengan dewa itu. Harus nunduk kepalanya, kurang nunduk ditekan itu oleh gurunya. Sampai begitu. Nah, ini kalau sudah besar digituin lawan dia kan. Apaan Bapak bisa dikadukan ke Komnas Perlindungan Anak, tangkap gurunya. Jadi Denhas kita dari kecil kita lakukan dengan metode yang benar dan ini kerjaan semua.
Mungkin itu Bu Fadliah jawaban saya sementara. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya memang kadang kita di lapangan yang paling susah ya, terutama kami nih guru-guru PAUD ya, mengajarkan sikap jujur misalnya ya, itu juga luar biasa ya, karakter-karakter yang karena bisa jadi itu harus seluruh pihak gitu ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Zulkifli. Pak Zulkifli Aziz ya bertanya, beliau sering membaca tentang Hitler, Stalin, dan Eisenhower ya. Masih adalah sedikit pertanyaan yang mengganjal. Menurut saya adalah bagaimana orang seperti Hitler yang berbasis seni dapat masuk dalam politik dan bisa mempengaruhi orang lain, bahkan menjadi pengawalnya. Bagaimana Joseph Stalin yang bertangan besi dapat menjadi pemimpin yang sukses dalam Perang Dunia Kedua. Bagaimana seorang Eisenhower dapat bekerja sama dengan berbagai negara untuk bersama menyerang Jerman pantai Normandy. Nah ini jadi fenomena ini begitu ya Pak. Jadi setiap orang tadi kan bisa menjadi pemimpin seperti 3 orang ini. Menurut Bapak bagaimana? Oke, langsung dijawab ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih ya Mas Zulkifli Aziz atas pertanyaannya. Memang pemimpin itu saya bilang tadi ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Di Rusia saat Joseph Stalin memimpin perang, tentaranya melawan Jerman, itu memang dibutuhkan pemimpin dengan karakter seperti itu sehingga dia tampil sebagai pemimpin dan diikuti oleh anak buahnya. Situasional, ya. Kalau pemimpin yang hadir hanya banyak, misalnya komunikasi tidak bertangan besi, misalnya ya, dalam melawan kekuatan Jerman yang sudah mendekati Moskow, ya. Kalau tidak dihambat oleh musim dingin ya pada tahun 44 itu tentara Jerman bisa masuk ke lapangan merah, bisa menghancurkan Rusia. Tapi akhirnya karena pemimpin yang muncul di tentara Rusia adalah pemimpin seperti Stalin yang kuat dengan tangan besi, yang nggak patuh dia langsung habisi, maka pemimpinnya anak pengikutnya maju melawan serbuan Jerman sehingga dia berhasil. Demikian juga Hitler. Hitler ini dia mampu berorasi ya, membangkitkan semangat bangsa Arya di kalangan Jerman yang mengatakan mereka lah yang unggul dan mereka harus menebus malu kalah di Perang Dunia Pertama. Ya, di Perang Dunia Pertama Jerman dikalahkan oleh Prancis dan Inggris dan itu penyerahannya itu di sebuah gerbong kereta di perbatasan Jerman dan Prancis. Lalu apa yang dilakukan oleh Jerman? Oleh Hitler, dia bangkitkan semangat bangsa Jerman untuk maju, dimodernisasi teknologi persenjataannya, dia buat tank, apalagi U-boot ya, kapal selam yang saat itu belum ada gitu ya di sekutu. Jadi iring-iringan senjata kapal logistik sekutu tiba-tiba hancur, tenggelam, nggak tahu dari mana, taunya dari kapal selam yang diciptakan oleh teknolog-teknolog Jerman atas arahan dari Hitler gitu ya. Jadi sekali lagi pemimpin itu memang lahir dituntut oleh zamannya, sama seperti Indonesia juga. Kenapa Bung Karno yang ahli orator yang muncul sebagai, karena kita perlu orang yang membangkitkan semangat untuk melawan penjajah ya seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin ya pemimpin yang diharapkan oleh bangsa Indonesia tentu yang Pancasilais tadi ya yang kita bahas dan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya gitu ya. Kita punya sumber daya yang banyak, minyak ada, mineral tambang ada, laut kita 70% luas sekali, pulau kita ada 17.000 lebih, kemudian garis pantai kita nomor 2 terpanjang di dunia, tentu banyak tempat berjemur-jemur, tempat wisata dan lain. Tapi kenapa
income per kapita kita cuma 4.000, sepertiga Malaysia, 1/10 dari Singapura. Kenapa? Ini kan bukan salah Tuhan memberi rahmat, tapi salah kita menggunakan rahmat itu. Artinya kita perlu pemimpin yang mampu membuat sumber daya kita itu bermanfaat dan kita menjadi bangsa yang maju. Mungkin itu jawaban saya, Mas Zulkifli Aziz. Terima kasih, Bu Fadlia. Ya, baik Pak. Jadi saya ingat yang tadi pertanyaan Pak Muhammad Denhas ya. Dengan adanya perubahan kurikulum Pak, ini kan kita juga semua berorientasi pada profil pelajar Pancasila ya. Kalau kami di sekolah-sekolah gitu ya, atau kampus merdeka ya di universitas ya, di termasuk trilogi. Apakah itu juga bagian dari untuk tadi ya memunculkan kepemimpinan Pancasila gitu ya, karena karakter Pancasila perlu dimunculkan secara definitif dalam kurikulum seperti sekarang gitu ya. Ini yang mungkin juga bisa kita garis bawahi gitu ya, tentang adanya kurikulum merdeka ya di era kepemimpinan sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak ya. Gitu. Ya baik. Ya terima kasih tambahan pertanyaan dari Muhammad Dendas tadi ya. Kepemimpinan tadi kan kita bilang tidak hanya merupakan bakat bawaan, tetapi juga bisa dipelajari, dilatih, artinya diciptakan. Nah di sini kepemimpinan Pancasila kita coba melalui pendidikan, salah satu alat untuk membentuk karakter itu adalah melalui pendidikan. Ya, alat lainnya tentu melalui pelatihan dan lain juga contoh gitu. Nah, di sini melalui pendidikan tentunya tools-nya adalah kurikulum. Sehingga dalam kurikulum nantinya akan diimprovisasi oleh para pengampu, para pengajar, guru-guru sekolah bagaimana diwujudkan secara menarik ya nilai-nilai yang ada dalam butir-butir Pancasila itu. Kalau misalnya sekarang anak-anak suka nonton gitu ya, kita bisa buat seperti apa model pemimpin Pancasilais yang ideal, dekat dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa kita buatkan TikTok-nya, misalnya orang yang pemimpin yang mau mendengar warga, mau berbagi kesejahteraan, artinya kue pembangunan tidak dinikmati oleh segelintir orang aja yang kita kenal dengan sekarang oligarki ya. Oligarki itu ternyata menguasai 10% dari jumlah mereka menguasai lebih dari 40% aset nasional. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu menjadi perhatian, apakah kita akan tetap mempertahankan situasi seperti ini ataukah kita harus berubah. Ini gitu, Bu. Ya, betul, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain lagi dari rekan-rekan mahasiswa Universitas Trilogi di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen? Sepertinya belum ada lagi, Pak, gitu ya. Tapi tadi garis bawah ya, saya perlu menggarisbawahi bahwa kita semua perlu menanamkan karakter Pancasila ya, yang sekarang sedang ditanamkan juga dalam kurikulum di kepemimpinan era sekarang. Namun memang semua perlu kerjasama bersama gitu ya Pak, kerjasama seluruh pihak ya untuk agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat ya, karena tadi kita luar biasa ya, seluruh alam kita bisa kita berdayakan ya, bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita gitu ya. Mudah-mudahan tadi ya jangan salah pilih pemimpin gitu ya Pak ke depannya gitu, karena memang akan mulai muncul lagi ya perhelatan untuk pemilihan pemimpin di Indonesia di tahun 2024 nanti. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami persilakan Pak
Bapak narasumber Pak Yudhvia Pinda untuk memberikan closing statement untuk kita semua terkait materi kuliah umum hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Kerja. Kalau tadi minta closing statement, saya mengatakan bahwa mengulangi ya apa yang dikatakan oleh Bapak Andri Abeng, ya, seorang manajer profesional, bahwa pemimpin masa depan adalah orang-orang yang belajar dan berlatih manajemen hari ini. Artinya orang-orang yang mempelajari kemudian melatih dirinya dalam fungsi-fungsi kepemimpinan. Seperti ya misalnya kalian sebagai mahasiswa kesempatan untuk belajar berorganisasi, membuat perencanaan, mengevaluasi kegiatan, membuat laporan, rapat tepat waktu, kemudian mampu berkomunikasi, presentasi, berpidato di depan umum, itu semuanya adalah latihan untuk menjadi seorang leader di masa depan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pada saat kesempatan itu ada untuk melatih diri. Sehingga apabila pada saatnya kita dibutuhkan untuk tampil, kita sudah siap. Demikian, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yudhvia Pinda. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk Bapak narasumber kita hari ini. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya pada kuliah umum kedua Kepemimpinan dan Manajemen ya. Mudah-mudahan dari ini bisa lahir para pemimpin-pemimpin yang berkarakter Pancasila ya, dan bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik ya. Dari saya kami cukupkan sekian dari Pak Yudhvia. Terima kasih banyak untuk kesempatan mengisi pada kuliah umum kita. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu, Pak. Ya, terima kasih ya. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan ya tadi pertanyaan dari beberapa peserta yang sudah memberikan pertanyaan lewat kolom chat ya, yaitu yang akan mendapatkan hadiah buku ya dari Universitas Trilogi ya nanti, yaitu Bapak Muhammad Denhas Effendi ya. Nanti silahkan menghubungi panitia gitu untuk mendapatkan buku ya, Bu Febri ya. Baik, karena memang ya diberikan untuk satu penanya terbaik ya. Terima kasih Pak Denhas ya, dan saya yakin juga yang lain pasti menyimak dan punya banyak pertanyaan dan kesimpulan untuk acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, peran kita sebagai guru ya, peran kita sebagai pendidik di tempat kita masing-masing, sehingga kita bisa menanamkan karakter kepemimpinan Pancasila di tempat kita masing-masing. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Silahkan mengisi absen di room chat, sudah diberikan Google Form ya untuk mengisi absen, dan juga ada Google Drive ya dari materi untuk hari ini. Jadi silakan nanti diakses di sana, atau nanti kita bisa bagikan di ruang di WA grup masing-masing. Baik, dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan banyak kekurangan dalam acara kuliah umum pada hari ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudhvia.